Oke, selanjutnya ada soal sebagai berikut. Suatu benda M1 yang beratnya 1 kilo terletak pada bidang miring dengan sudut kemiringan θ 45 derajat. Benda ini terikat dengan tali yang berhubungan dengan sistem katrol dan benda M2 di ujung yang lain. Jika sistem dalam keadaan bergerak ke arah massa M2 dengan percepatan 2 meter per second kuadrat dan koefisien gerak gesek statis itu μs sama dengan 0,7, berapakah massa M2? Baik, untuk mengerjakan soal ini, sebaiknya kita menguraikan gaya yang terdapat pada masing-masing benda. Yang pertama adalah gaya berat yang ada di massa M1, yaitu gaya berat ke bawah dengan nama W1. Gaya ini harus kita uraikan ke dalam sumbu bidang miringnya dan juga ke arah bawah. Ya, jika ini kita uraikan dan ini adalah sudut tetanya, maka yang ke bawah adalah W1 cos θ, sedangkan yang sejajar dengan bidang miring adalah W1 sin θ. Lalu untuk di massa M2, dia ditarik ke bawah dengan gaya W2. Lalu karena ada terlibat gaya gesek, maka kita juga harus menetapkan adanya gaya normal ke atas, sehingga harus diperhitungkan juga, yang nanti akan mengakibatkan adanya gaya gesek sejajar dengan bidang miring ke arah kiri yang kita namakan sebagai FF atau frictional force. Jangan lupa kita juga punya tegangan tali yang menarik masing-masing benda ke arah kebalikannya, ya, kita namakan dengan T. Lalu benda ini bergerak ke arah massa M2 dengan percepatan A. Karena benda dalam keadaan kesetimbangan dinamis, maka yang berlaku adalah hukum kedua Newton. Kita harus formulasikan untuk masing-masing benda. Ya, jadi untuk hukum kedua Newton, bunyinya adalah jumlah gaya itu sama dengan massa dan akselerasinya, ya, dikalikan dengan akselerasinya. Lalu kita tinjau benda satu. Di benda satu terdapat gaya T ke arah kanan. Nah, ini pengambilan gaya positif dan negatifnya adalah yang searah dengan akselerasi. Ya. Gaya yang searah dengan akselerasi kita tentukan sebagai gaya positif, dan yang berlawanan kita sebut sebagai gaya yang negatif. Maka di benda satu terdapat gaya positif yang ke arah kanan yaitu T, sedangkan gaya negatifnya adalah W1 sin θ dan juga gaya geseknya, frictional force. Maka itu sama dengan M1 dikali A. Kemudian kita jabarkan sehingga didapat T sama dengan M1 kali G sin θ dikurangi μs dikali N sama dengan M1 dikali A. Lalu N-nya sendiri kita jabarkan sebagai gaya berat, sehingga persamaannya berubah di bagian N-nya menjadi W1 cos θ. Lalu W-nya sendiri adalah Mg, sehingga persamaan akhirnya menjadi T minus M1 G sin θ dikurangi μs M1 G cos θ sama dengan M1 dikali A. Kemudian tinggal kita nyatakan persamaan ini dalam T sama dengan, ya. Jadi T sama dengan M1 G sin θ plus μs M1 G cos θ minus M1 A. Kita sebut ini sebagai persamaan 1. Kemudian kita tinjau juga benda 2. Di benda 2 hanya ada dua gaya yang terlibat, yaitu W2 dan T, dan yang searah dengan akselerasi atau A itu W2. Sehingga W2 kita kasih tanda positif, sehingga W2 dikurangi T sama dengan M2 dikali A. W2-nya kita jabarkan menjadi M2G, ya, ke belakangnya sama, minus T sama dengan M2 dikali A. Lalu kita nyatakan dalam T sama dengan, yaitu T sama dengan M2 dikali G minus M2A. Lalu ini karena tegangan tali yang sama, maka T di benda 1 akan sama dengan T di benda 2, sehingga bisa langsung kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 atau kebalikannya, sehingga didapat M1G sin θ plus μs M1G cos θ minus M1A sama dengan M2G minus M2A. Kemudian untuk cos-nya sendiri dan sin-nya itu
sudutnya adalah 45, sehingga kita masukkan sudutnya, nilai sudutnya. Kemudian kita masukkan juga nilai-nilai yang sudah diketahui di soal, ya, sehingga didapat seperti ini, 1 kali 10 kali setengah akar 2 plus 0,7 kali 1 kali 10 kali setengah akar 2 dikurangi 1 kali 2 sama dengan M2 kali 10 dikurangi M2 kali 2. Kemudian kita sederhanakan, didapat 5 akar 2 ditambah 3 setengah akar 2 dikurangi 2 sama dengan 10 M2 dikurangi 2 M2. Dan didapat 8,5 akar 2 min 2 sama dengan 8 M2. Sehingga nilai M2-nya adalah sebesar 1,25 kg. Oke, sekian dari saya. Nantikan kembali video dari Atazia Learning Education atau Atazia Edutainment. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.